Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebut saja namaku Wasis, bukan nama sebenarnya. Aku berumur 30 tahun. Aku sudah menikah pada saat umurku masih 28 tahun. Berarti pernikahanku sekarang sudah berumur 2 tahun. Aku sudah dikaruniai satu anak perempuan yang sangat menggemaskan. Istriku Suci, umurnya saat ini adalah 25 tahun. Aku mengenal istriku saat masih bekerja di salah satu perusahaan yang ada di kotaku. Sejak dia bekerja di sana, aku sudah dibuat tertarik olehnya. Karena kecantikan dan sifatnya yang baik, membuatku menjadi sangat menyukainya. Aku terus mendekatinya saat di kantor, dan dia pun meresponku. Akhirnya, aku dan Suci pun resmi jadian. Baru genap 1 tahun usia hubungan kita, aku memutuskan untuk menikahinya. Karena di usiaku yang 28 tahun waktu itu, aku sudah harus menikah. Di awal pernikahan kita, hidup kita sangatlah bahagia. Aku sangat bahagia menikah dengan Suci. Karena perhatian dan kasih sayangnya sangat begitu terasa. Keperluanku semua selalu dia siapkan olehnya. Hal-hal kecil pun dia sangat perhatian. Aku menjadi semakin sayang waktu itu. Lalu setelah itu kami melanjutkan kegiatan selanjutnya. Malam pertama pun aku juga dibuat sangat bahagia oleh istriku. Ternyata Suci juga sangat jago dalam hal itu. Aku kira dengan sifatnya dia tidak bisa apa-apa. Nyatanya dia lebih mahir dari apa yang aku bayangkan. Selain cantik, istriku ini sangatlah terawat badannya. Hingga dalam penampilan, dia sangatlah menarik untuk dilihat. Baru berjalan beberapa bulan menikah, istriku sudah positif. Aku semakin bahagia. Di kantor pun kita selalu menunjukkan ke teman-teman kantor bahwa kami ini adalah pasangan yang serasi. Hingga ada salah satu teman kantor kita yang iri kepada kebahagiaan kita berdua. Sudah 8 bulan, istriku mengandung, dan sebentar lagi dia akan melahirkan anak pertama kita. Ada sedikit perubahan sejak kehamilan istriku. Istriku sedikit lebih gemuk, tapi masih kelihatan cantik. Tetapi sudah tidak menarik lagi untuk dipandang. Walaupun begitu, aku masih tetap menyayangi istriku. Sejak kelahiran anak pertamaku, istriku juga mendapatkan rezeki. Dia naik jabatan dan dia dipindah tugas di salah satu anak perusahaan yang ada di kota lain. Sedangkan aku masih tetap di kantor lamaku. Jadi aku dan mertuaku yang mengurus anak pertamaku. Dan sebulan sekali istriku baru bisa untuk pulang. Memang istriku ini orangnya pintar. Dia ingin bercita-cita menjadi seorang wanita karir. Jadi dia lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarganya. Padahal jika diukur dari segi ekonomi, kami sangatlah berkecukupan. Aku kan sama istriku sama-sama punya jabatan di perusahaan itu.
Jadi gaji yang kita dapatkan sudah sangatlah lumayan. Rumah tanggaku dengan Suci sedikit renggang karena jarak dan waktu kita yang terbatas. Hanya berkomunikasi saja melalui telepon genggam, dan itu pun jarang-jarang kami lakukan karena kita juga sama-sama disibukkan dengan pekerjaan kita masing-masing. Untung saja mertuaku ini masih cukup muda untuk mengurusi anak pertamaku. Umurnya masih 40 tahun. Aku bisa bilang muda karena dari segi penampilan, mertuaku ini masih seperti ABG. Wajahnya juga cantik seperti Suci, anaknya. Ayah mertuaku sendiri sudah meninggal sejak lama. Jadi semenjak Suci pindah kerja, aku dan mertuaku lah yang mengurusi anakku. Setiap pulang kerja, aku juga menyempatkan waktu untuk main dengan anakku yang masih berumur 5 bulan itu. Setahun tidak muncul perasaan aneh terhadap mertuaku ini. Mungkin karena aku tidak pernah berkumpul dengan istriku, timbullah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Malam itu, anakku sedikit rewel hingga aku dan ibu mertuaku sedikit kerepotan untuk mengurusnya. Sudah ku kasih minum tapi masih saja menangis. Mungkin waktu itu anakku sedang kangen dengan ibunya. Sejam kemudian, akhirnya anakku bisa tenang dan tertidur dengan lelap. Waktu itu aku meminta mertuaku untuk tidur di kamarku untuk menjaga anakku. Bu, untuk malam ini ibu tidur di sini saja ya. Takutnya tengah malam nanti Leli rewel lagi, ucapku memohon. Dan ibu mertuaku mau. Mertuaku tidur di sebelah kanan anakku dan aku di sebelah kirinya. Saat jam menunjukkan pukul 12.45, aku terbangun dan aku melihat anakku masih tertidur dengan lelap. Aku juga menengok ke arah mertuaku yang juga sangat pulas dengan tidurnya. Aku pun sedikit dikejutkan dengan posisi tidur mertuaku itu. Pikiranku pun sudah mulai kacau dengan keadaan itu. Lalu aku keluar kamar untuk menghilangkan pikiranku itu. Aku lalu berjalan ke arah dapur untuk mengambil segelas air. Dan setelah itu aku duduk di meja makan. Aku makin dibuat penasaran dengan kejadian itu. Kemudian aku masuk kembali ke dalam kamarku. Sesampainya di dalam keadaan itu berubah. Yang tadinya hanya setengah, sekarang malah nampak jelas terlihat. Aku pun tidak bisa menahan itu semua. Aku kembali deg-degan saat itu. Dengan sangat terpaksa aku melakukannya sendiri di depan mertuaku yang tidur terlelap. Lagi asiknya melakukan itu, tiba-tiba mertuaku bangun. Mertuaku kaget bukan main saat itu. Dan berkata, "Wasis, apa yang kamu lakukan?" Tanya mertuaku dengan terkejut.
Anu bu, maaf bu, aku tidak bisa menahannya bu, jawabku gugup. Karena melihat ibu tidurnya dengan keadaan seperti itu, tapi aku herannya ibu mertuaku tidak marah. Mertuaku menyuruhku untuk melanjutkannya dan seakan-akan mertuaku ini memberi lampu hijau. Ibu mau membantuku untuk menyelesaikan ini enggak? Tanya aku dengan ragu. Serius kamu sis? Jawabnya. Dan tanpa rasa canggung dan ragu, mertuaku pun membantu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sejak malam itu, ibu mertua sering membantuku. Pokoknya ketika ada kesempatan dan disitulah kegiatan selalu dilakukan. Ibu mertuaku juga memahami posisiku yang saat itu memang jauh dari istriku. Mertuaku pun bisa merasakannya karena aku sering termenung sendirian di depan rumah. Dan ibu mertuaku sering bertanya kepada aku, "Kenapa kamu termenung?" Dan aku hanya menjawab, "Aku kangen suci, Bu." Dan disitulah ibu mertuaku sudah paham. Malam itu mertuaku kasihan melihatku yang seperti itu. Yang akhirnya mertuakulah yang membantuku. Namun ada hal yang mengganjalku dan membuatku berpikir, bagaimana kalau hal ini terus berlanjut? Pagi itu aku selesai mandi dan bersiap untuk berangkat kerja. Mertuaku sudah menyiapkan makanan untukku dan aku terheran ibu mertuaku sampai seperti itu. Biasanya aja tidak pernah. Mungkin mertuaku juga ingin menggantikan posisi suci istriku. Dulu pernah seperti itu, menyiapkan makanan untukku. Aku pun lalu sarapan bareng bersama ibu mertuaku. Ketika sarapan sudah selesai, aku lalu bergegas untuk berangkat ke kantor. Sebelum berangkat, aku menengok anakku yang masih tertidur dengan lelap. "Bu, aku berangkat kerja dulu ya. Nitip Leli ya Bu," kata aku sambil berkedip ke arah ibu mertuaku. Dia pun hanya menjawab dengan senyuman yang manja. Sebenarnya aku merasa bersalah terhadap Suci. Aku sudah mengkhianatinya. Tapi karena keadaanlah yang membuatku seperti itu. Dan Suci pun semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ketika Suci pulang, aku sempat berbicara kepadanya. Kalau pekerjaannya pindah lagi aja, agar kita bisa sama-sama mengurus anak kita. Tetapi Suci tidak mau dan tetap ingin berkarir terlebih dulu. Dan aku pun menuruti saja apa kemauannya. Dan ketika istriku di rumah, aku meminta kewajibannya dia sebagai istri. Tetapi istriku menolaknya. Aku pun sempat kesal dibuatnya. Dan aku ingat masih ada mertuaku yang selalu bisa menggantikan posisinya.
Malam itu istriku sudah tertidur pulas dengan anakku. Aku sendiri masih duduk di depan TV sambil menikmati kopi. Tiba-tiba ibu mertuaku datang. "Kenapa kamu tidak menyusul istrimu, Nak Wasis?" tanya mertuaku. "Dia capek katanya, Bu. Padahal aku sudah meminta kewajibannya sebagai seorang istri," jawabku. Tetapi dia tidak mau dan beralasan kalau dia sedang capek, jawabku sembari menyeruput kopi. "Ya sudah, tidak apa-apa, jangan sedih seperti itu, masih ada ibu di sini," jawabnya dengan nada lirih. Kulirik ibu mertuaku seakan-akan mengasih kode buat aku. Aku pun langsung mengajak mertuaku ke belakang dekat dapur. Di sanalah kegiatan seru itu kami lakukan kembali. Mertuaku malam itu tampil beda. Dia ingin aku menyeruput madu murninya. Aku pun semakin semangat malam itu. Hingga akhirnya kami mencapai puncak. Bu mertuaku ini memang hebat. Dia lebih hebat dari istriku sendiri. Dan beberapa hari kemudian aku dikejutkan dengan mertuaku yang bilang kalau dia positif. Muka aku jadi merah seketika. "Serius, Bu? Apa yang ibu bilang itu?" tanyaku dengan kaget. Mertuaku dengan santainya menjawab, "Sudah, tidak apa-apa, semua bisa diatur, kamu tenang saja." "Ibu tidak akan bilang ke siapa-siapa, termasuk istri kamu, kalau ini hasil perkebunan kita," jawab ibu mertuaku. Aku pun jadi lega mendengar kata-kata itu dari mertuaku. Akhirnya kita susun rencana baru agar semuanya lancar. Dan alhasil permasalahan itu kita selesaikan bersama. Saat itu ibu mertuaku menuai buah yang aku tanam. Hingga dia bertumbuh menjadi besar dan menjadi buah yang lucu dan menggemaskan. Dan begitulah perjalanan hidupku yang dipenuhi dengan warna hitam kehidupan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, termasuk seorang istri. Jagalah suamimu dan turuti semua keinginannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya.